A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyim kalimatih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga rekan-rekan sekalian juga keluarga handai taulan, sanak family, dan semua dosen dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terucapkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita alu-alukan untuk kita ikuti sunnah-sunnah beliau, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takdiriyah, sifat khuluqiyah atau sirah yang datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma nanti kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, rekan-rekan sekalian, kita akan bahas terkait tentang konsep umum akad dalam fikih, pertemuan kedua. Inilah outline yang akan kita miliki pada kesempatan kali ini, tapi kita akan berhenti nanti untuk video ini, yaitu kewenangan kedua belah pihak dalam akad. Khiyar, taqabud, dan fasakh infisah, nanti kita akan buatkan video yang selanjutnya. Baik. Pertama, kita akan bahas terkait tentang akad itu sendiri. Apa itu akad? Maka akad dalam bahasa Arab atau dalam istilahnya itu namanya adalah ikatan ar-rabtu. Tali pengikat, penyambung atau penghubung ar-rabt. Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan, penegasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Kalau secara syar'i atau terminologis itu apa? Hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Artinya ada ikatan di sana antara ijab dan qabul, antara orang yang memberikan penawaran dan ada yang menerimanya, qabul, yang memang diperbolehkan oleh syariat, artinya tidak menentang syariat, yang mana nanti punya efek hukum secara langsung. Dinyatakan adalah irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru' yusbitu atharuhu fi mahallihi. Ini disebutkan sama. Sedangkan keterangan yang selanjutnya ar-rabtu baina atrafi syai' sawa'un kana rabtan hissiyan am ma'nawiyan min janibin aw min janibaini. Ini dinyatakan dalam pengertian yang lain akan itu apa? Ar-rabtu ikatan baina atraf, di antara dua atraf, ujung atraf, tarfun atraf, syai', dua perkara, dua ujung perkara. Sawaun akana rabatan hissiyan, baik ikatan ini secara nyata atau nampak, am ma'nawiyan, atau ikatan secara maknawi. Min janibin au min janibaini, dari satu pihak atau dari dua pihak. Nah, itu maksudnya. Ada juga yang menyatakan al-ijabu awil qabulu huwa al-fi'lu ad-dala ala ridha bit'aqud. Dari sana ada ijab dan qabul. Apa maksudnya itu? Secara singkat diartikan atau dimaknai, apa itu ijab dan qabul? Maka dibilang al-fi'lu ad-dal, yaitu satu perbuatan yang menunjukkan ala ridho, dari keridhaan dari kedua belah pihak. Bitta'aqudi. Ini pi ya, bukan ya, mohon maaf. Bitta'aqudi. Untuk melakukan namanya ta'aqud, untuk melakukan namanya akad. Maka di sini ada perbedaan antara wa'ad, tasarruf, sama iltizam. Nah, perlu kita ketahui, kalau tadi akad sifatnya disebut sebagai akad, maka dibilangnya dia memiliki kekuatan hukum. Nah, sekarang kita ada istilah namanya wa'ad. Dari kata-kata wa'ada ya'idu idatan wa'dun, yang artinya janji. Maka janji tidak mengikat secara legal. Maka secara legal janji itu tidak punya ikatan yang tanda kutip mengikat dari kedua belah pihak. Tapi janji ini ya hanya janji, tidak mengikat secara legal. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap si pemberi janji. Biasa dilakukan oleh satu pihak atau searah saja. Apabila janji tidak ditepati, hukuman atau konsekuensi yang didapat adalah hukuman moral. Jadi artinya ketika kita bicara terkait tentang janji, janji ini tanda kutip hanya hukuman moral saja. Dia mengingkari janji. Bukan dengan bentuk seperti akad. Kalau akad punya namanya sanksi hukum. Maka kalau sekarang yang kedua adalah tasarruf.
Tasarruf lebih luas daripada akad dan wa'ad. Tasarruf merupakan segala bentuk ucapan maupun tindakan. Jadi tasarruful imam manutun bi tasarruti al-ma'mum atau ummah. Maka di sini disebutkan bentuk segala ucapan dan tindakan itu namanya tasarruf. Yang dilakukan oleh seorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi atau implikasi hukum tertentu. Baik hal tersebut memberikan kemaslahatan bagi dirinya ataupun tidak. Ya contoh misalkan memberikan barang yang telah diketahui cacatnya, memberikan hak kepemilikan, memberikan ibro, potongan atau diskon di akhir kontrak dan sebagainya, itu namanya tasarruf. Melakukan jual beli, pinjam meminjam, itu namanya tasarruf. Ini lebih umum. Sedangkan yang terakhir namanya iltizam atau ilzam. Maka secara bahasa komitmen, ada komitmen di sana, yaitu apa? Keharusan mengerjakan sesuatu atau tidak, mengerjakannya untuk kemaslahatan orang lain. Biasanya berkomitmen untuk orang lain. Jadi biasanya komitmen untuk orang lain. Biarpun ada istilah berkomitmen untuk diri sendiri, itu ada juga. Tapi yang dimaksudkan iltizam di sini berkomitmen dalam melakukan transaksinya. Ada kalanya ilzam dilakukan oleh satu pihak dan terkadang kedua belah pihak ketika dalam sebuah akad muamalat tertentu. Kalau sifatnya akad muamalat atau akad tukar menukar, maka biasanya kedua belah pihak saling melakukan namanya ilzam. Jadi pihak pembeli mereka komitmen untuk membelinya dan pihak penjual berkomitmen untuk menjual barangnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya rukun dan syarat akad. Sebelum masuk ke sana, kita bicara perbedaan antara rukun dan syarat. Maka rukun itu apa? Suatu unsur yang merupakan suatu bagian yang tak terpisah dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Ada atau tidaknya sesuatu tersebut. Jadi dibilangnya pilar. Rukun ini pilar. Ya kalau tidak ada pilarnya maka dia akan roboh. Maka bagian yang menopang suatu berdiri yang menjadi bagian intinya. Contoh misalkan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun wudhu dan sebagainya. Maka di sini disebut sebagai rukun. Itu pilar. Kalau tidak ada pilar ini, maka akan roboh kegiatan tersebut, lembaga tersebut. Seperti itu. Sedangkan syarat apa? Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i. Dan ia berada di luar hukum itu sendiri. Dan ketidaknya menyebabkan hukum pun tidak ada. Contoh, misalkan wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Pakaian bersih, itu juga menjadi syarat sahnya sholat. Itu menjadi syarat. Artinya, wudhu ini bukan bagian dari sholat. Tapi dia menjadi prasyarat untuk menuju kepada sholat yang syah. Seperti itu. Maka kalau kita melihat rukun akad, ini terbagi menjadi 2 pandangan. Dalam mazhab Hanafi itu cuma satu saja rukunnya, yaitu apa? Ijab dan qabul. Selama ada ijab dan qabul, maka itu sudah terbentuk akadnya. Nama rukunnya sudah ada dan nyata di sana. Sedangkan menurut jumhur ulama, mayoriti ulama menyatakan apa? 3 rukun akad. Maka akad ini punya 3 rukunnya, 3 pilarnya. Pertama adalah akidain. Akidain ini apa? Kedua belah transaktor. Artinya ada 2 belah pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua ma'qud alaih, yaitu objek akadnya, baik berupa harga atau baik berupa bendanya, komoditasnya, ma'qud alaih. Yang terakhir adalah sighah. Apa itu sighah? Yaitu bentuk ungkapan berupa ijab dan qabul, berupa penawaran dan qabul, penerimaan. Nah, itu seperti itu. Nah, sedangkan ada unsur-unsur akad yang lain, maka ditambah unsur-unsur akad ini terakhir ada namanya maudhu'ul akad, tujuan akad. Jadi unsur-unsur elemen-elemen anasirul akad ini ditambahkan satu namanya maudhu'ul akad. Ini tujuan akad. Yang lain sama seperti rukun akad, sighatul akad, akidain, terus mahalul akad, terus maudhu'ul akad ini. Ini tujuan dari akad. Nah, kita mulai dari yang pertama, namanya sighatul akad, ijab dan qabul. Bagaimana sighahnya? Bagaimana bentuk ungkapannya? Maka pertama, yang paling jelas, yang paling gamblang untuk menyatakan keridhaan batin itu apa? Lafaz. Ada perkataan, ada ucapan. Maka ucapan ini, lisan ini, itu apa? Diciptakan untuk tanda kutip merepresentatifkan apa yang ada dalam hati. Maka diucapkan. Diucapkan, saya membeli bla 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 bla. Saya menerima bla 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 bla. Jadi lafaz inilah yang mengungkapkan akan apa yang timbul dalam hati. Nah, ini ijab dan qabul. Nah, terus yang kedua bagaimana perbuatan? Boleh nggak ijab qabul dengan perbuatan? Boleh. Maka istilahnya nama mu'atah atau ta'ati. Be'ul mu'atah atau ta'ati. Dengan cara diam-diam, perbuatan. Jadi dengan perbuatan saja melakukan tindakan tertentu. Kayak misalkan hari ini, contoh kita bertransaksi di beberapa minimarket. Yang mana kita tidak mengucapkan sama sekali akan apa-apa yang kita beli kepada kasirnya.
Maka kita tidak bilang saya beli Pepsodent, saya beli A, B, C. Tidak. Tapi cukup dengan dibarcode-kan, maka selesai. Nah, itu taati. Nah, ini biarpun nanti ada perbedaan pendapat ulama, tapi kalau secara uruf nanti diperbolehkan. Yang ketiga isyarat, dengan cara isyarat. Maka kalau misalkan tidak bisa dengan lafaz, tidak bisa dengan perbuatan, maka dengan isyarat. Maka diperbolehkan juga ijab qabul dengan isyarat. Selama isyarat ini tidak ambigu, kedua belah pihak paham betul apa yang diisyaratkan. Nah, ini. Yang keempat adalah tulisan, kitabah. Yaitu ijab qabul dengan kitabah. Boleh dengan kitabah. Nulis, ditulis. Saya beli ini dan sebagainya dengan tulis. Maka nanti ada perluasan terkait tentang tulisan ini. Kayak contoh di era modern, hari ini orang bertransaksi di media tertentu terus hanya dengan mengeklik klik maka bagaimana? Nah, ini ulama nanti berijtihad masuk ke dalam kategori kitabah ataupun isyarat, tapi lebih tepatnya kepada tulisan atau kitabah. Yang terakhir dengan utusan, risalah. Artinya ada risalah, ada surat, ada pengutusan yang dilakukan dalam melakukan ijab qabul tersebut. Nah, apa syarat sighatul akad? Sighahnya apa syaratnya? Di antaranya pertama adalah jelas. Nah, jelasnya dilalah, jelasnya yang ditujukan dari ijab qabul itu. Jadi kalau perkataannya jelas sekali. Apa yang ditujukan? Apa qasdnya? Apa tujuan maksudnya? Al-qasdu min hadis sighah. Maka sighahnya jelas, ucapannya jelas, bentuk dari sighatul akad, bentuk ungkapannya jelas dari ijab dan qabul. Yang kedua apa? Ijab dan qabul bersesuaian. Artinya apa? Kalau si ijab bilang seperti ini, maka qabul bilang seperti ini. Artinya kesesuaian. Jawaban dari ijab ke qabul itu sesuai. Jadi ya sesuai, artinya tidak misalnya saya beli pena ini, tapi jawabannya saya terima buku ini. Nah, itu tidak sesuai. Karena bendanya tidak pas. Dan ijab dan qabul bersambung, maka keduanya harus bersambung. Ulama menyatakan dalam majelis yang sama, atau dibilang ittihadul majlis. Jadi majelis ini yang sama, itu seperti itu. Nah, sekarang ada satu kasus, bagaimana kasus kontemporer ini terjadi, berakad dengan sarana teknologi modern seperti telepon dan sebagainya. Maka ulama menyatakan di sana, innal majlisa yajma'u al-mutafarriqat. Sesungguhnya majelis yang disebut adalah apa? Yaitu mengumpulkan orang-orang yang terpisah. Ketika teknologi ini bisa mengumpulkan, menemukan, mempertemukan antara satu dan dua, maka ini disebut juga sebagai majlisul akad. Nah, itu pun diperbolehkan. Selanjutnya, al-aqidain, kedua belah pihak yang bertransaksi atau dua belah transaktor. Bagaimana ini? Maka aqidain ini adalah subjek penjual dan pembeli kalau dalam transaksi jual beli. Kalau dalam sewa menyewa, maka penyewa dan orang yang menyewakan. Nah, al-aqidain ini merupakan pelaku yang menanggung kewajiban dan hak atas akad yang disepakatinya. Dalam pengelompokannya maka terjadi ada dua atau terbagi menjadi dua. Pertama adalah syahsiyah tabi'iyah atau namanya manusia utuh. Yang kedua kalau hari ini namanya syahsiyah i'tibariyah, yaitu lembaga atau badan hukum tertentu. Karena sifatnya kita lebih extend atau banyak perubahan-perubahan dalam muamalat ini, maka lembaga pun di sana juga diatur. Nah, masih dalam akidah ini, ketika manusia sebagai subjek akad, maka di sana ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah kecakapan ahliyah, yang kedua penghalang, mawani', yang ketiga adalah kewenangan wilayah. Nah, di sini dalam kewenangan ada namanya kewenangan ikhtiariyah, ada jabariyah. Wilayah pewaliannya nanti bisa sifatnya ikhtiar, yaitu bisa perwakilan dengan ditunjuk. Yang kedua ada jabariyah yang sifatnya memang tanda kutip secara pasti dan memang tidak ada pilihan, dia menjadi wali. Kayak contoh orang tua, bapak, kakek, atau saudara laki-laki, dan sebagainya, itu namanya jabariyah. Nah, kecakapan ini tentunya sudah kita bahas pada pembahasan di usul fiqh. Ini kecakapan ahliyah. Ahliyatul ada, ahliyatul wujub, dan tentunya pada ahliyatul ada al-kamilah, yaitu kecakapan hukum yang bisa melaksanakan tindakan perbuatan yang dinyatakan sudah sah. Nah, sedangkan yang kedua penghalang ada mawani yang kita sudah terangkan juga dalam usul fiqh. Mawani ada dua, mawani as-samawiyah, ada mawani al-muktasabah, yaitu penghalang-penghalang yang sifatnya datang dari sama, yaitu langit dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bentuk penghalang yang bisa atau datang dari diri mukallaf itu sendiri. Maka masih dalam akidah ini
Maka apa syaratnya? Pertama, memiliki ahliyah, kecakapan hukum yang sempurna. Maka ahliyatul ada al-kamilah, bukan naqisah. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi ahliyatul ada al-kamilah, mampu melaksanakan konsekuensi hukum tersebut. Selanjutnya ada akil, berakal. Maka dia harus berakal. Nah, jadi artinya akalnya nyambung. Tidak ada yang tanda kutip bermasalah dalam akalnya. Selanjutnya adalah baligh, yaitu apa? Sampai umur. Umurnya telah tersampaikan. Nah, ini yang akad secara umumnya. Imam Syafi'i dan Imam Muhammad bin Hambal, Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai umur balik. Selama kalau bagi perempuan atau laki-laki, untuk yang perempuan belum keluar darah haidnya. Maka ketika umur 15 sudah dinyatakan dia balik, biarpun belum keluar darah haid. Dan untuk laki-laki, biarpun dia tidak mimpi basah, maka dia pun tetap dihukumi dalam mazhab Syafi'i, yaitu 12 tahun. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik, maka 17 tahun. Jadi mazhab Imam Malik ditambah 2 tahun, 15, 16, 17, baik laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang disebutkan tadi. Sedangkan Imam Hanafi, anak laki-laki 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun. Nah, itu selama mereka belum haid dan juga mimpi basah. Yang terakhir, itu apa syarat dari akidah? Ada niyah, an-niyah. Ini menurut sebagian ulama. Jadi kalau bertransaksi ada niatnya. Apa niat yang didasarkan untuk melakukan transaksi tersebut? Ma'aqad alaih, objek akad, barang dan harganya bagaimana? Pertama, syaratnya adalah objek akad ada saat akad dilaksanakan. Artinya apa? Ada wujudnya, barangnya ada. Barangnya ada. Ketika melakukan transaksi memang barangnya ada. Kecuali nanti ada beberapa akad yang memang diatur selanjutnya. Akad salam, akad istisna, pesan. Nah, salam kan pesan atau istisna minta untuk dibuatkan. Itu nanti ada kasus-kasus spesifik. Tapi kalau akad yang normal, kalau kita berakad, maka apa? Barangnya ada. Yang diakadkan itu ada. Yang kedua adalah objek akad diperbolehkan oleh syariah. Artinya apa? Tidak melanggar syariah. Dia harus halal, dia harus suci, bersih. Jadi tidak melanggar syariat. Tidak boleh hal-hal yang memabukkan, haram, itu tidak boleh. Maka harus yang tanda kutip masyru', yang dimana sesuai dengan kebolehan dalam syariat. Yang ketiga, dapat diserah terimakan pada waktu proses akad. Ketika akad selesai, maka dia bisa taslim, bisa diberikan, bisa diserahkan, bisa didelivery. Itu maksudnya. Jangan sampai akad terjadi tapi barangnya tidak bisa terdelivery atau harganya tidak bisa terdelivery. Maka ini nanti ada kasus-kasus yang spesifik. D, yang keempat adalah apa? Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya apa? Ya, kejelasan dari barang dan harganya itu kedua belah pihak mengetahui jelas. Baik dari segi jumlah, baik dari segi kualitas, itu kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas. Yang terakhir adalah bernilai kemanfaatan. Maka bendanya atau harganya atau tanda kutip sebagai kompensasinya semua memiliki nilai kebermanfaatan. Nah, sekarang kita masuk kepada motivasi berakad, iradah akdiyah. Nah, ini bagaimana? Maka iradah atau kehendak atau keinginan melakukan akad itu maksudnya apa? Energi untuk melahirkan akad. Jadi timbul dari dalam diri para muta'akidin. Sementara akad adalah keselarasan kedua kehendak yang menimbulkan efek secara syariah, yaitu iltizam. Ada komitmen di antara keduanya. Nah, bagaimana perkataan dan perbuatan adalah terjemahan dari kehendak tersebut. Kalau orang punya motivasi, iradah aqdiyah, kehendak, keinginan untuk berakad, maka perkataan dan perbuatan ini adalah terjemahan, interpretasi dari kehendak tersebut. Maka sebuah perkataan atau ungkapan mesti mengungkapkan sebuah kehendak secara sempurna. Jadi artinya perbuatan yang dilakukan, perkataan yang disebutkan itu sudah merepresentatifkan akan apa kehendak yang ada dalam hatinya secara sempurna. Kehendak terbagi menjadi dua, kehendak batin dan kehendak lahir. Batin ini berupa niat, sedangkan lahir berupa apa? Bentuk sighah, bentuk dari ungkapan yang dilaksanakan, baik berupa tadi ucapan atau bentuk tindakan, risalah dan sebagainya kita sebutkan di awal tadi. Nah, ini seperti itu. Nah, sekarang ada sedikit kasus namanya suriyah, semu. Akadnya semu. Kenapa? Di mana ada kehendak lahir tetapi tidak bersambung kehendak batin. Dia melakukan akad tersebut tapi tidak punya niatan dalam hati. Nah, ini bagaimana? Maka terjadi akad yang suri. Suri, dibilangnya semu. Misalkan beberapa kondisi, ini banyak kondisi. Misalkan, pada kondisi apa? Mabuk, tidur mengigau, gila, tidak mumayyiz, terus pingsan, tidak memahami ungkapannya. Nah, ini dalam kondisi suri. Terus ketika belajar mengajar, jadi ketika belajar mengajar itu memang mungkin secara praktek iya, tapi
tanda kutip itu hanya permisalan saja. Ketika belajar mengajar misalkan diberikan contoh di situ. Atau pertunjukan seni. Nah, pertunjukan seni juga misalkan ada satu adegan yang tanda kutip untuk saling bertransaksi dan sebagainya, itu namanya suri. Terus ada hazal bergurau atau berolok-olok, saling pulau dan sebagainya. Nah, itu dia. Terus al-khata' ada keliru, ketidaksengajaan, talji'ah atau muwadu'ah, itu pura-pura berkolaborasi untuk mengadakan akad, itu juga suri. Terus ikrah dipaksa. Terus yang terakhir maksud tidak diakui syariat. Maksudnya apa? Jalannya tidak sesuai dengan syariat. Maka itu juga disebut sebagai suri. Nah, sekarang kita bicara terkait tentang cacat kehendak. Cacat ridho itu bagaimana? Maka cacat kehendak dalam hukum kontrak ada 4. Dia dinyatakan cacat kehendaknya, irodahnya itu ketika ada 4 posisi. Pertama apa? Ikrah. Ketika dia dalam posisi terpaksa atau dipaksa. Paksaan. Bawah paksaan seseorang atau di bawah paksaan tertentu misalkan harus melakukan transaksi. Nah, ini dibilang cacat kehendak. Yang kedua penipuan, al-ghurur, awit tadlis, ada penipuan di dalamnya. Maka cacat kehendak ini kalau ada dalam transaksi tersebut penipuan, unsur penipuannya. Terus yang ketiga kekhilafan atau kesalahan, al-khata', al-ghalat. Ada kesalahan, ada kehilafan yang terjadi, maka dinyatakan ini cacat kehendak. Misalkan mengirim barang, barangnya tidak sesuai, maka terjadi kekhilafan, maka di sini cacat kehendak. Terus yang keempat ketidakseimbangan prestasi, al-ghubn. Nah, ghubn itu ya artinya sama cacat kehendak, prestasi yang dilakukan tidak seimbang, ghubn. Atau dalam bentuk yang lain, ghubn ini misalkan mengambil keuntungan melebihi harga pasar, itu juga termasuk kategori ghubn. Syarat akad. Nah, syarat akad meliputi 4 hal. Nah, rekan-rekan sekalian, pertama syarat terbentuknya akad. Yang kedua syarat keabsahannya, syarat berlakunya akibat hukum, dan yang terakhir akad syarat mengikat akad. Luzumul akad, yaitu di mana akad ini mengikat atau tidak mengikat. Kita bahas satu persatu. Syarat terbentuknya akad di sini, akad ini bisa terbentuk dengan beberapa syarat. Di antaranya satu, tamyiz, memayyiz. Jadi orang yang melakukan itu sudah deposit tamyiz, bisa membedakan kanan dan kiri, 50.000, 100.000, itu contoh tamyiz. Dia tahu berapa uangnya, harganya berapa, bendanya apa, tamyiz. Terus selanjutnya berbilang pihak, artinya kedua belah pihak ada. Pihaknya ada betul, ada yang membeli, ada yang menjual, ada yang menyewa dan menyewakan, ada yang melakukan kontrak A dengan B dan sebagainya. Pertemuan kehendak atau kesepakatan, adanya kehendak yang saling bersepakat, yang bertemu, itu maksudnya. Terus kesatuan majelis, majelisnya bertemu dalam satu majelis. Nah, tadi kita sudah jelaskan. Selanjutnya objek pada waktu akad dapat diserahkan. Tadi sudah dijelaskan, objek akad dapat ditransaksikan, ya. Artinya tidak melanggar syar'i, objek tertentu dapat ditentukan. Ya memang objeknya tidak ambigu, tapi sudah ditentukan jelas yang ini dari beberapa komoditas yang misalkan kita jual. Nah, saat keabsahannya bagaimana? Saat keabsahan ini maka bebas dari paksaan. Kalau dia dinyatakan absah, dia dinyatakan ya keabsahannya valid, maka pertama bebas dari paksaan, bebas dari gharar, bebas dari riba, bebas dari syarat yang fasid. Karena ada beberapa syarat yang dinyatakan fasid, yaitu syarat yang rusak. Tidak menimbulkan kerugian ketika penyerahannya. Jadi tidak ada kerugian ini timbul ketika barang atau uang diserahkan. Syarat berlakunya akibat hukum. Nah, bagaimana akibat hukum ini berlaku? Maka di sini ada beberapa syaratnya. Pertama apa? Kewenangan sempurna atas tindakan. Dia punya kewenangan penuh. Kedua belah pihak punya kewenangan terkait tentang tindakannya. Artinya kalau dia jadi wali, ya benar-benar wali. Kalau dia memang punya barang itu, ya memang dia memiliki barang itu secara penuh, tidak setengah dan sebagainya. Kewenangan sempurna atas objek, ya. Jadi tindakan tadi atas dia melakukannya jadi wakil, jelas atas dirinya dan sebagainya. Yang kedua tadi kewenangan sempurna atas objek, ya tadi artinya apa? Dia benar-benar memilikinya secara penuh. Adanya kepemilikan, ya, dia punya kepemilikan. Adanya penguasaan, ya, dia berkuasa penuh atas barang tersebut. Tidak tersangkut pada hak orang lain. Ada hak orang lain yang belum ternyata terpenuhi. Tapi menurut mayoritas ahli hukum Islam, bebas dari paksaan adalah syarat keabsahan akad. Di antaranya ada bebas paksaan. Namun menurut ahli hukum Hanafiyah, Zufar misalkan, maka bukan syarat keabsahan, melainkan syarat berlakunya akibat hukum, syartu an-nafal. Itu disebutkan seperti itu. Syarat mengikatnya akad. Syarat mengikatnya akad, syurutul luzum, ada bebas dari apa? Khiyar atau opsi.
Maka pertama, khiyar ru'yah, yaitu opsi atau khiyar, pilihan yang dimiliki oleh seorang untuk meneruskan atau membatalkan akadnya atas objek yang sebelumnya tidak dapat dilihat. Maka artinya harus dilihat dulu, khiyar ru'yah. Ru'yah itu yang melihat. Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan klasifikasinya yang diperjanjikan, maka dia punya opsi. Maka itu tidak menjadi luzum, tidak menjadi pengikat. Jadi akadnya menjadi tanda kutip tidak luzum, tidak berbanding. Itu seperti itu. Yang kedua khiyar syarat, yaitu apa? Opsi yang diberikan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk dalam tempo tertentu membatalkan akad, dan jika dalam tempo tersebut ia tidak membatalkannya, maka akad dianggap mengikat. Itu ada syarat tertentu. Terus khiyar takyin, atau apa itu takyin? Menentukan. Di mana akad yang biasa diajukan oleh pembeli untuk dalam tempo waktu tertentu memilih salah satu objek yang belum ditentukan pada saat akad. Artinya ketika akad belum dipilih nih mau yang mana, ukuran misalkan 35, 36, 37. Terus barangnya dibawa dulu, akhirnya nanti misalkan diberikan ke anaknya, oh pas yang ukuran 37 dan sebagainya. Misalkan saja seperti itu. Khiyar aib, itu cacat. Itu apa? Hak opsi untuk membatalkan atau meneruskan akad dalam hal objeknya mengandung cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi ada cacat yang muncul dari barang tersebut. Jenis akad. Nah, rekan-rekan sekalian, jenis akad ini ada beberapa bagiannya. Dari tujuan akad itu ada dua. Namanya tabarru, yang artinya apa? Yaitu dimaksudkan murni untuk sosial, tolong-menolong, semata untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT dan pahala. Maka dibilang tabarru. Tabarru itu artinya ya social kontrak. Sedangkan tijari artinya komersial. Artinya apa? Dimaksud untuk mendapatkan atau mencari keuntungan di mana syarat dan rukun telah terpenuhi. Maka ini posisi dalam tijari ya, tijari. Terus akad menurut keabsahannya, nah tadi kan kita sebutkan beberapa syarat keabsahannya. Maka kalau dia tanda kutip lengkap semua dalam keabsahannya menurut sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka dia dinyatakan akadnya sahih, akadnya dinyatakan sah. Sedangkan yang kedua ada akadnya fasid. Itu apa? Ketika fasid itu artinya rusak. Semua rukun terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Rukunnya sudah, tapi ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Syaratnya ada yang belum terpenuhi secara penuh. Maka dibilangnya fasid. Terus yang terakhir akad batil. Nah, batil ini apa? Ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Artinya apa? Ya batal akadnya ini tidak bisa dilanjutkan. Akad atas dasar pelaksanaannya terbagi menjadi dua, namanya akad nafidh sama akad mauquf. Nafidh ini apa? Lengkap rukun syaratnya dapat langsung dieksekusi. Artinya nafadh, tereksekusi, terlaksana habis, tereksekusi dengan baik. Sedangkan mauquf itu apa? Lengkap rukunnya namun ada syarat yang terganggu seperti tidak memenuhi ahliyah, tidak memiliki otoritas, ada hak orang lain pada objek, maka dibilangnya akadnya mauquf. Artinya ada syarat-syarat yang memang belum terselesaikan dengan cara yang baik. Jadi mauquf itu artinya apa? Ya artinya tidak terselesaikan, belum sampai finish, belum sampai nafid misalkan. Sedangkan akad sesuai dengan kekuatannya, maka di sana ada namanya akad lazim dan akad ghairu lazim. Akad lazimnya itu apa? Akad yang mengikat. Salah satu dari kedua belah pihak tidak memiliki hak fasah tanpa persetujuan pihak lain. Artinya ya jelas-jelas tidak serta-merta dia bisa fasah, dia bisa menarik diri, membatalkannya. Nah, maka dia harus tanda kutip ketika melakukan fasah atau penarikan diri tidak melanjutkan akadnya, nah itu harus dengan persetujuan dari pihak lain. Contoh jual beli, ijarah, muzarah dan sebagainya. Nah, terus akad ghairul lazim. Ghairul lazim itu apa? Akad yaitu salah seorang dari kedua belah pihak boleh memfasah, boleh mencabut diri, boleh untuk tanda kutip tidak melanjutkannya. Tidak melakukan akad, tetapi tanpa persetujuan pihak lain. Jadi tanpa persetujuan pun dia boleh untuk fasakh. Contoh kayak wakalah, wadiah, ariyah dan sebagainya ini termasuk kategori. Kewenangan dan kehendak akad atau keabsahan dalam akad syariah. Maka di sini ada dua. Kebebasan mengadakan akad dan sisi keridhoannya. Jadi semua pihak itu sah, punya kewenangan untuk melakukan akad. Baik dari sisi penjual atau pembeli dalam kasus jual beli. Kedua belah pihak pengakad itu yang melakukan ijab dan qabul, maka dinyatakan bebas untuk melakukan akad dan keduanya saling ridho. Yang tentunya dengan syarat-syarat yang ditentukan di depan, tidak boleh melanggar syariat dan sebagainya. Terus yang kedua, kebebasan pensyaratan dan efek yang timbul akan serta potensi pemaksaan dalam akad. Jadi orang mempersyaratkan sesuatu boleh, segala sesuatu boleh. Tapi syarat ini tidak boleh syarat yang melanggar syariat. Itu tidak boleh. Nah, nanti kalau misalkan persyaratannya tanda kutip sampai menimbulkan paksaan, maka ini juga nanti ada ketentuan yang
spesifik ya, seperti itu. Mazhab Hanafiyah menyatakan tentang syarat ini ada 3. Maka ada syarat sahih, syarat fasid. Artinya contoh misalkan syarat fasid itu apa? Misalkan mensyaratkan pernikahan yang selamanya tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, itu fasid syaratnya. Atau tanda kutip kayak contoh jual beli yang diberikan kayak semacam garansi seumur hidup, itu juga syarat fasid, tidak boleh syarat fasid karena syaratnya menjamin seumur hidup. Artinya apa? Satu pihak nanti menanggung kalau ada kerusakan seumur hidup, ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya garansi setahun 2 tahun, itu biasa normal untuk menyatakan bahwa barang saya ini bisa bekerja, dinyatakan baik selama berfungsi 3 atau 2 tahun. Syarat batil, kalau batil itu apa? Tentu menyalahi syariat, maka syarat batil. Dalam mazhab Hanabilah atau Hanbali, di situ ada Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim menyatakan apa? Kedua belah pihak ini atau dua ulama dari mazhab Hanbali ini menggunakan banyak sekali sebutkan al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman atau harrama halalan. Maka muslim itu terikat kepada syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan keharaman atau mengharamkan kehalalan. Itu jelas tidak boleh. Lanjut lagi. Saya kira cukup untuk penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kepada subbab khiyar dan juga taqabul, dan di sana ada fasah sama infisah. Saya kira cukup. Aku qouli hada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.